Yo Gadgeteers, gue personally bukan konsol gamer. Konsol terakhir yang gue beli adalah Xbox keluaran pertama. Itu pun kebanyakan nganggur, nggak kepake. Cuma buat main Halo doang tuh sama teman-teman gue pada saat itu. Setelah itu rilisan-rilisan konsol selalu gue lewatin tanpa merasa missing out. Kenapa? Karena gue adalah PC gamer sejati sejak dulu zaman game Quake pertama rilis. Fast forward hampir 20 tahun kemudian, akhirnya gue decide untuk nyemplung lagi ke dunia konsol gaming dengan Steam Deck. Well, ini nggak bisa dibilang konsol juga sih ya, karena konsep konsol yang serba lock dan terima jadi nggak berlaku di sini. Steam Deck sejatinya adalah PC gaming machine yang dibikin portable. Bisa kita tenteng dan mainkan dimanapun, kapanpun dalam form factor yang relatif compact. Sekarang gue mau sharing pengalaman menggunakan Steam Deck selama seminggu ini dan kasih pendapat gue buat kalian. Jangan lupa subscribe ke channel K2G kalau belum, nyalain lonceng supaya kalau ada video baru kalian langsung tahu, dan like atau dislike videonya di akhir nanti supaya membantu algoritma YouTube di channel kami. Ready, set, play. Steam Deck ini unik ya cara belinya. Buat kita yang di Indonesia harus pakai VPN prosesnya. Untuk beli kita harus reserve dulu dengan membayar $5 di muka. Jumlah itu akan dikurangi dari harga pembelian Steam Deck nantinya. Nah, habis reserve kita tuh bakalan disuruh nunggu produk reservasi kita available lama banget. Kalau kalian order sekarang, prediksi baru bisa dapat barang di atas Oktober. Wow, makanya ya gue berterima kasih banget sama Gondry Store yang berhasil ngubek-ngubek US demi dapetin Steam Deck ini. Link ke tokonya udah gue taruh di deskripsi. Buat yang komplain, Bang kok mahal banget jadinya? Jauh banget dari harga versi termurahnya, yaitu $400. Well, pertama ini adalah versi yang 512GB dengan NVMe SSD dan anti-glare screen serta beberapa exclusivity minor lainnya. Kedua, si Gondranya dapetinnya aja di US udah dari tangan kesekian dengan harga yang udah berkali-kali lipat, ditambah ongkos pengiriman ke Indo dengan pajaknya. Wih, emang hebring harganya. Anyway, sebelum mulai, gue mau set batasan topik yang akan gue cover di video ini. Gue akan cerita soal pengalaman menggunakan Steam Deck dalam framework kegunaan utamanya, sebagaimana as intended oleh kreatornya, yaitu main game-game PC yang udah kita beli dan tersedia di Steam Library. Karena kalau ngebahas di luar itu bakalan jadi panjang banget videonya karena potensi unlimited yang ditawarkan oleh Steam Deck ini. Contohnya apa sih potensinya? Ini kita bisa install Windows, terus bisa install game-game di luar Steam. Soal yang satu ini memang rada jelimet prosesnya, terutama kalau kalian yang pengen install versi Pak Tani ya, dari game-game. Udah beli aja makanya, support game developers. Terus bisa nyambung ke external hardware via USB port, misalnya menggunakan USB hub untuk nyolok ke external monitor, keyboard, mouse, external hard disk, dan lain-lain. Disarankan hubnya yang menggunakan external power ya, karena USB port Steam Deck limited ngasih dayanya. Terus Steam Deck juga bisa booting di Linux dengan interface desktop. Di sini ya bakal berasa kayak mini PC banget lah pokoknya. Mau YouTubean gitu, ya tinggal buka youtube.com via Firefox. Mau buka dokumen tinggal buka app Discover dan download aplikasi yang dibutuhkan. Dan banyak lagi potensinya yang memang harus diulik satu persatu. Prinsip pemikirannya gini aja. Ini adalah mini PC dengan possibility kegunaan mirip PC. Lo mikir apa? Harusnya bisa di sini dilakukan. Cuma dengan melakukan beberapa steps tertentu lebih dahulu. So, Steam Deck yang versi 512 ini datang dengan carrying case premium, microfiber, dan fast charging 45 watt USB PD. Charger ini bisa nge-charge baterai 40 Wh di Steam Deck hingga 80% dalam waktu 100 menit. Sampai full butuh waktu ekstra 80 menit lagi. Mumpung lagi ngomongin baterai ya, selama pemakaian gue memainkan berbagai judul game AAA dalam keadaan full charge. Kita bisa main selama 80-90 menit tergantung berat atau enggak gamenya. Oke, lanjut ke device-nya ya. Kesan pertama,
ketika gue megang ini pertama kali adalah device ini solid dan diproduksi dengan baik. Beratnya 670 gram. Not bad ya untuk device yang menjanjikan power sebesar ini. Yang pasti ukurannya tuh gede banget, namun tetap nyaman dipegang. Di bagian atas ada port USB-C untuk charging dan aksesoris. Ada grill airflow, terus ada jack 3,5 mm dan volume buttons. Di bawah ada slot SD card yang support up to 1 TB. By default, home screen-nya ya SteamOS, graphical user interface buatan Steam yang dikemas di atas OS Linux. Buat yang familiar dengan UI Steam di desktop akan feels like home. Dimulai dari section-sectionsnya, color palette, dan desain elemennya. Bener-bener mirip dengan app Steam di desktop. Di home, kumpulan game-game yang kita mainkan akhir-akhir ini dan berita-berita yang berhubungan dengan game menjadi sajian utama. Klik tombol Steam di kiri bawah layar, ada subsection home screen, di mana kita bisa browsing library game, cek friend list, dan chat Steam, beli game di store, ubah settings, dan lain-lain. Nah, di atas ada status bar yang menunjukkan status baterai, koneksi, jam, lalu profil kita. Klik tombol titik 3 di kanan layar, bakal muncul notification dan quick settings bar. Cukup simple ya dan intuitif OS-nya. Nggak butuh waktu lama buat gue familiarizing dengan cara kerjanya. As expected, hal pertama yang gue lakukan ketika dapat Steam Deck ini adalah download game-game yang udah pernah gue beli di Steam. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih, game-game apa aja yang udah Deck certified. Artinya game yang udah dites dan bakal running dengan baik di Steam Deck. Jadi itu nanti bakalan ada icon centang hijaunya gitu. Sementara yang bakalan running namun dengan beberapa kompromi bakal ada tanda serunya. Dan yang belum verified sama sekali bakalan ada tanda tanyanya. Soal game dengan tanda seru tadi, sebenarnya kita bisa cek apa aja yang bekerja dan apa aja yang enggak di game infonya. Contohnya, buat Cyberpunk nih, ada warning soal stutter, lag, maupun teks yang bakalan terlalu kecil untuk dibaca. Gue belum coba ya semua game gue di sini. Baru install Apex Legends, Cyberpunk 2077, Disco Elysium, Elden Ring, Horizon Zero Dawn, dan eFootball PES 2022. Dari semua itu justru yang paling bermasalah adalah eFootball 2022, dimana gue nggak bisa ngelewatin training mode, nggak tahu kenapa, mudah-mudahan nanti ada patchnya. Padahal itu centang hijau loh. Yang ikon tanda seru seperti Cyberpunk, malah gue belum menemukan problem berarti. Yang menjadi pertanyaan terbesar buat gue dan mungkin mayoritas orang yang kesengsem dengan Steam Deck ini adalah, apa enak main game PC di konsol portable kayak begini? Well, pertama mesti diingat ya, gue adalah PC gamer yang terbiasa memainkan mayoritas game dengan mouse and keyboard. Ya, kadang kalau bener-bener butuh, gue bakal nyolok gamepad ke PC. So, setelah memainkan beberapa game di Steam Deck, gue langsung bisa mengkategorikan game-game seperti apa yang cocok dimainkan di sini. Game first person maupun third person shooter, terutama yang kompetitif kayak Apex Legends gitu, menurut gue big no-no ya. Menggunakan joystick atau trackpad untuk aiming sumpah PR banget. Apalagi kita bakalan berada di server yang sama dengan lawan-lawan yang mayoritas menggunakan mouse and keyboard, which lebih mudah mengontrolnya dan lebih akurat untuk aiming. Yes, kita bisa customize controls dengan menggunakan gyro juga untuk aiming yang lebih akurat. Tapi menurut gue, gerak-gerakin device segede gini untuk aiming lumayan PR. Gyro ini mungkin lebih cocok buat game simulasi pesawat atau game racing misalnya. Game-game simulation strategy kayak Football Manager gitu yang banyak menggunakan teks dan keyboard untuk ngetik juga menurut gue kurang cocok ya. Layarnya kan kecil, jadi bacanya rada susah. Well, semua ini bisa diatasi sebenarnya dengan mengkoneksikan external device seperti yang gue bilang tadi, kayak mouse, keyboard, monitor. Cuman apa ya, poin portability dan simplicity dari device-nya jadi hilang. Terus kalau game-game strategi kayak Age of Empire atau City Skyline gitu juga kurang pas, tapi nggak enak tuh bukan berarti nggak bisa. Terutama dengan komprehensifnya fitur control customization dari Steam Deck. Kita bisa atur secara detail fungsi masing-masing tombol, trackpad, maupun joystick yang disediakan. Contoh nih ya, untuk Apex Legends, gue bisa customize trackpad kanan untuk aiming, lalu ketika di press lebih dalam untuk nembak. Kalau nggak mau ribet, kita juga bisa download settingan preset controls yang udah dibikin oleh community di Steam. Game-game yang tadinya nggak support gamepad jadi bisa dimainkan. Di luar game-game tipe begitu,
gini, sumpah seru banget mainin game-game PC di Steam Deck ini. Menurut gue, genre RPG atau adventure third person seperti Witcher 3, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2 maupun Elden Ring cocok dimainkan di sini. By design, mereka memang telah optimize untuk bermain menggunakan gamepad. Dan lagi, gue merasa memainkan game yang ada alur ceritanya dimanapun, kapanpun, mau itu di rumah sambil tiduran di sofa, sambil leha-leha di teras, atau di cafe sambil nyeruput kopi. That's the dream. Akhirnya gue bisa menikmati game AAA dengan grafis yang bukan kaleng-kaleng, nggak kayak kartun, namun bener-bener PC grade graphics tanpa harus terpaku di depan PC gue. Sebagian orang bersantai dalam dunianya dengan sebuah novel. Gue jadi bisa bersantai ngikutin cerita game gue. Game racing pun gue rasa bakalan seru ya mainin di sini dengan gyro yang tersedia. Well, gue belum coba langsung sih karena gue personally bukan anak game balap banget. Tapi ketika driving around town di Cyberpunk, gue bisa membayangkan ngepot-ngepot di sirkuit. Asik banget pakai Steam Deck. Oh ya, ngomongin Cyberpunk, gimana performance dari Steam Deck? By spec, Steam Deck punya dapur pacu customized AMD Zen 2 Vango dengan 4 cores dan 8 threads, 2,4 sampai 3,5 GHz. Buat handle grafis, 8 RDNA 2 computing units yang bekerja. Untuk internal storage ada pilihan 64 GB eMMC dan 256 atau 512 NVMe SSD. Yang manapun kita pilih, RAM-nya bakalan 16 GB LPDDR5. Dengan default settings, main Cyberpunk rata-rata 30-40 FPS. Kalau mau naikin FPS ya kayak di PC, tinggal turunin settingan aja. Termasuk settingan FSR atau DLSS-nya AMD. Ini berlaku juga di game-game lain ya. Di Horizon Zero Dawn dengan settingan default bisa dapat 40 FPS dan dengan FSR di quality bisa dapat 52 FPS. Main Apex Legends sekitar 50-60 FPS dengan settingan default. Terakhir Elden Ring kurang lebih 30 FPS. Considering ini game-game yang gue mainin adalah game AAA yang demanding banget, performance yang didapatkan dari device sekecil ini udah bagus banget. Ini berkat screen resolution yang termasuk kecil, 1280x800, which di layar 7 inch ini no problem sama sekali, dan juga fitur FSR yang cukup efektif. Oh ya, FYI ya, performa antara posisi main sambil dicolok ke power versus on battery nggak ada perbedaan. Di luar soal performa, enak atau enggaknya gaming perlu didukung oleh beberapa hal yang lain. Walaupun secara teknologi layar masih kalah ya sama Nintendo Switch yang udah pakai OLED. Di sini nggak jelek-jelek amat. No complaints at all dari gue. Secara gue masih terbiasa main di layar IPS juga toh di PC. Untuk control takes time untuk membiasakan diri dengan positioning berbagai buttonnya, terutama tombol grip di belakang. Akhirnya gue kebanyakan harus memilih antara menggunakan shoulder button atau grip button. Karena untuk make semuanya jujur gue kesulitan. Untuk joysticknya sendiri so far sih enak ya, nggak berasa murahan, nggak keset, smooth aja dan akurat. Soal audio juga penting dong. Walaupun punya stereo speaker yang udah bagus, demi immersive experience, gue memilih untuk menikmati game-game gue dengan headphone kabel. Nyolok ke jack 3,5 mm di atas. Kalau kalian prefer wireless audio, top juga experience-nya. Beberapa TWS plus wireless headphones yang gue coba, itu mudah banget dikoneksikan dan yang terpenting dengan latency yang minimal alias minim delay. Gue nggak bisa confirm ya hal ini, tapi menurut beberapa forum, Steam Deck menggunakan platform Pipewire yang by default support codec LDAC, aptX low latency, AAC, dan lain-lain. Gue berasa delay paling rendah ketika dikoneksikan ke device-device aptX adaptif. Alright, itu review singkat gue soal Steam Deck ini. Sebagai PC gamer sejati, sebetulnya Steam Deck belum bisa menggantikan total PC utama gue. Yang berhasil dia kasih adalah possibility untuk membawa game-game tertentu yang asik ketika dimainkan secara portable, supaya gue bisa mainin di mana aja, kapan aja, dengan performa yang mumpuni dan overall experience yang oke. Sebagai first gen product, gue harus tepuk tangan buat Valve yang berhasil menelurkan produk yang brilian kayak begini. Buat kalian yang nggak mau sabar ikut PO yang super jelimet dan super lama nunggunya, coba cek kontak Gondry Store. Link udah gue taruh di deskripsi. Siapa tahu dia bisa bantu cariin barang yang masih extremely
langka ini. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.